Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal kurama wal afadil yang sangat saya muliakan, para pimpinan di Institut Teknologi 10 November Surabaya, para rawuh, hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat yang alhamdulillah kula kali panjenengan pagi hari ini oleh Allah senantiasa diberikan kenikmatan bisa menjalankan ibadah Ramadan. Kali ini sedikit kula akan menyampaikan awal dari kajian kitab Sahih Bukhari. Sekedap kali napa namanya kali memunculkan aplikasinya. Niki sepindah malih karena sampun kula kali panjenengan berada di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim, pun sakit medal. Kita lihat terlebih dahulu terkait dengan puasa, ten ayat niki, ten ayat berkaitan dengan ibadah puasa. Allah dawuh di Al-Quran, niki ketika diawali dengan perintah puasa, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terus di akhir perintah tentang puasa, Allah berfirman begini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan puasa ini Allah menginginkan kemudahan bagi kita, dan Allah tidak menginginkan, tidak menghendaki kesulitan. Artinya apa? Artinya Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memerintahkan kita berpuasa. Allah Maha tahu kadar kemampuan hambanya. Makanya kalau ada di antara kita kemudian sakit di bulan Ramadan, maka diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Kulo kali panjenengan niki, faman kana minkum maridon, kalau ada yang sakit maka boleh membatalkan puasanya. Au ala safarin, atau sedang bepergian jauh, juga kemudian diperkenankan. Fa'iddatum min ayyamin ukhor, tinggal nanti ada waktu 11 bulan. Ada waktu 11 bulan untuk mengqadha. Kulo ketika terjadi sakit di bulan Ramadan, ketika kemudian berobat ke dokter, lalu dokter mengatakan sebaiknya jangan puasa dulu, maka kulo batalkan puasanya, menjalani proses pengobatan untuk mendapat kesembuhan. Kenapa? Mending 1 hari membatalkan puasa supaya sembuh, agar setelah itu bisa sehat dan banyak melakukan ibadah, daripada 1 hari mempertahankan puasa, ngedrop, kondisi semakin lemah, akhirnya kemudian puasanya semakin banyak qadha'nya. Terus sekali lagi, mpun sampai kulo kali panjenengan
ketika berpuasa malah memaksa di luar kemampuan diri kita. Pun kemudian kita melanjutkan dari kitab Sahih Bukhari. Pada kitab Sahih Bukhari niki masih menjelaskan seputar proses pemakaman, proses pemakaman di kamarnya Siti Aisyah meniko. Dan hadis niki, di hadis yang kemudian terdapat dalam riwayat, sekedap tasik mengambil PowerPoint, tetapi niki ketika Siti Aisyah niki akan wafat, beliau memanggil keponakannya. Keponakannya niku bernama Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam niku kakak iparnya. Kakak iparnya Aisyah yang menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Terus Zubair bin Awam dengan Rasulullah niku peripian. Sama-sama menantunya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Beliau berpesan, wahai keponakannya bernama Abdullah, nanti kalau saya mati, kalau nanti saya meninggal, jangan saya dikubur di kamar ini, tapi kubur saya di pemakaman Baqi. La uzakka bihi ahada abada. Saya merasa tidak pantas berkumpul dengan 3 orang mulia ini, dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar, dan dengan Umar. Maka kemudian beliau, Sayyidah Aisyah niki kemudian dimakamkan di area pemakaman Baqi. Dan pun di tepatnya, sekali lagi ada di pemakaman Baqi yang kemudian ten meriku berkumpul dengan beberapa istri Rasulullah yang lain, yang sekaligus sedikit kula kali panjenengan mempelajari sebenarnya niki bagi yang sudah aktif ngaji sudah pernah saya tampilkan, tetapi niki boten napa-napa kula tampilkan malih. Niki area pemakaman di Ma'la di Mekah, yang di area niki ada makamnya Kiai Maimun Zubair. Ada sekian banyak lagi ulama dari Indonesia yang dimakamkan di sini. Tapi sebelum dirobohkan, sebelum dihancurkan, niki makam para nabi. Kalau panjenengan ada di Turki makamnya Nabi sinten namanya Nabi Yusha bin Nun yang ada di atas bukit gunung niku. Dan ada makam-makam nabi yang lain, niku makamnya ditinggikan dan makamnya dijaga. Niki makam Baqi niki, ini makam Baqi yang terdapat di Madinah. Hari ini makam tersebut sampun dihancurkan. Sudah dihancurkan, puing-puingnya tidak ditemukan, tetapi dalam kitab sejarah tidak bisa dihilangkan. Di dalam kitab-kitab sejarah tetap tertulis. Jadi makam-makam yang ada di Baqi, ada di antaranya makamnya Abbas bin Abdul Muttalib dan keluarga beliau. Keluarga beliau ini maksudnya adalah keluarga Rasulullah. Alaihim kubbatun syamikhah, di atas kuburnya ada kubah besar. Ada kubah besar. Niki sekali lagi tidak akan mungkin dari sekian ribuan kitab sejarah kemudian bukti-bukti bahwa dulu makam-makam ini memang betul-betul ada bangunannya. Ini makamnya Abbas, paman Rasulullah, yang dari beliau inilah lahir generasi Bani Abbasiyah yang kemudian meraih kegemilangan salah satu sejarah umat Islam. Wa dufina bil Baqi wa ala qabrihil yaum kubbatun azimah. Kata beliau saat itu sekitar tahun 800-900 Hijriah, kubah di atas makamnya masih ditemukan. Kemudian ini makam di Ma'la Sayyidah Khadijah. Kemudian ini makam putra Rasulullah bernama Ibrahim. Juga kata Imam Nawawi mengatakan di atas kuburnya ada kubahnya. Kemudian setelah dilakukan
dilakukan pengerobohan nggih, atau penghancuran, maka kemudian tinggal seperti ini. Hari ini kita jumpai makam-makam di Mekkah, di Madinah seperti ini. Nah, sekarang makamnya Aisyah, makamnya Siti Aisyah ten mriki. Di kotak kecil niki, di area makam niki tertulis Zaujatu Rasulillah. Di area inilah istri-istri Rasulullah dimakamkan. Tadi Siti Aisyah minta tolong saya kuburkan bersama dengan istri-istri Nabi yang lain. Kemudian ada beberapa putri Nabi enten area niki. Ammatu Rasulillah, bibi-bibi Rasulullah. Yang agak jauh ada makamnya Utsman bin Affan. Dan mriki enten makamnya Imam Malik, guru dari Imam Asy-Syafi'i. Dan yang ten mriki, yang keluarga Rasulullah, ada Sayyidina Abbas, ada Fatimah, Sayyidah Fatimah, ada Sayyidina Husain, dan beberapa ahlul bait niki ada di area niki. Jadi sekali lagi, hari ini kemudian kita jumpai semacam itu. Nah, kenapa Siti Aisyah sampai kemudian rela tidak memilih dimakamkan di kamar beliau? Niki juga enten yang sebagian pernah kita jelaskan, tapi boten masalah kalau sedikit saya ulangi. Niki kamar Aisyah yang kemudian menjadi makam ten mriku. Jadi awalnya Siti Aisyah niku mimpi ada 3 rembulan. Ten mriki keliru nulis 2 kula. Sekedap kula. Kata beliau, saya mimpi ada 3 rembulan jatuh di kamarnya Siti Aisyah. Lalu Aisyah bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku Abu Bakar, saya mimpi ada 3 rembulan jatuh ke kamar saya. Kemudian kata ayahnya Sayyidina Abu Bakar, kalau mimpimu benar, maka di kamarmu akan dimakamkan 3 orang terbaik. Lalu kemudian diawali Rasulullah wafat. Abu Bakar berkata, ini rembulan pertama yang terbaik. Kenapa? Niki ada dalam riwayat Al-Baihaqi dan lain sebagainya. Ketika Nabi wafat niku kemudian terjadi perdebatan. Nabi ini mau dimakamkan di mana? Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, saya pernah mendengar Nabi bersabda bahwa ma kubidoh nabiyun, tidaklah seorang nabi itu meninggal lalu dikubur illa dufina haitsu kubid, kecuali nabi tersebut dimakamkan di tempat di mana beliau meninggal dunia. Lalu kemudian ranjang kamar tidurnya niku digeser, lalu di bawahnya niku digali, kemudian di tempat itulah Rasulullah dimakamkan. Dan niki berada di kamarnya Siti Aisyah, di kamarnya Siti Aisyah. Sebab ketika terakhir Rasulullah sakit, Nabi mengumpulkan istrinya. Nabi kemudian pamitan kepada para istrinya. Mbak, coro ten mriki, coro napa namine? Coro Surabayaan. Mbak niki ngapunten, kula tak pamit, kula pengin dirawat di kamarnya Aisyah. Istri Nabi semua mengizinkan, sehingga kemudian Rasulullah kemudian berada di kamarnya Aisyah. Niki nek Nabi, Pak, nek kula kali panjenengan nggih boten usah pamitan ngoten. Nggih. Mbak kula tak paham nggih muli-mulia paling ngoten kali sing sepuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek niki Rasulullah benten, Pak. Kemudian ini area makam Rasulullah yang steril dari kamera. Ngantos hari ini masih belum ada bukti otentik yang valid bagaimana letak makam Rasulullah karena tertutup, Pak, tertutup. Jadi kita ziarah di depan makam Nabi, niku di dalam masih ada ruangan yang tertutup. Kemudian niki gambaran, niki ilustrasinya. Niki makamnya Rasulullah yang paling tinggi, yang paling di depan.
Kemudian di bawah pundak Rasulullah ada makamnya Abu Bakar As-Siddiq. Di bawahnya lagi ada makamnya Umar bin Khattab. Padahal niki wafat, Pak. Niki wafat, niki kuburan, niku sahabat tidak mensejajarkan makam niku, tetapi diletakkan di bawahnya. Jadi dari sisi makamnya saja para sahabat menika sampun mengerti etika bahwa kemudian tidak bisa disejajarkan dengan Rasulullah. Pun kemudian berikutnya masih tentang makam Rasulullah, tapi pun khawatir, Pak, Rabu depan insyaallah sampun bab zakat, dados tidak membahas bab kuburan atau bab orang mati lagi. Niki hadis panjang niki, hadis panjang, intinya tan meriki Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu' bin Muljam, lalu beliau kemudian mengalami pendarahan karena kemudian darah banyak mengucur. Umar bin Khattab, beliau panggil putranya Abdullah, Abdullah, kamu datangi bunyai Aisyah, kamu datangi Ummul Mukminin, kabarkan aku Umar bin Khattab bukan lagi sebagai pemimpin umat Islam, aku sebagai orang pribadi Umar untuk minta izin agar aku dikumpulkan dan dimakamkan bersama dua temanku. Intinya ketika proses niku terjadi, Pak, ketika proses niki terjadi, Ibnu Umar putranya Sayyidina Umar rawuh ten Sayyidah Aisyah. Kemudian, Bu Nyai niki bapak kula pesen mau dikubur di tempat panjenengan. Siti Aisyah menangis, Pak. Siti Aisyah menangis, beliau berkata, sebenarnya di kamar itu saya yang menginginkan, karena yang satu suami saya, yang satu bapak saya. Di tempat yang satu itu saya menginginkan yang dikumpulkan bersama ketiga orang. Tapi sudah, Umar lebih layak. Akhirnya kemudian niki beliau, Ibnu Umar datang. Lalu kemudian beliau katakan, wahai ayah, engkau diizinkan oleh Aisyah untuk dimakamkan bersama dengan kedua temanmu. Niki panjang niki, Pak. Tapi intinya makatan. Intinya sekali lagi Nabi mengizin sinten nami ini sahabat diizinkan nggih, sahabat Umar bin Khattab. Kemudian niki larangan mencaci maki, Pak. Sebentar. Enten kadose satu hadis yang kelewat niki. Enten satu hadis yang terlewat inggih menika sanis. Berarti leres, sampun leres. Berarti mangke di bawahnya. Nggih. Tu kok kelewat napa boten niki terkait dengan keberadaan makam Nabi. Makam Nabi yang kemudian disaksikan oleh seorang tabi'in. Tabi'in niki bernama Yusuf bin Tammar namini. Sekedap. Yusuf bin Tammar sekedap ten mriki insyaallah niki, Pak. Nggih, ada di niki ada seorang tabi'in niki, Sufyan bin Tammar. Sufyan bin Tammar niki mendapat izin dari Siti Aisyah untuk masuk ke ruangan di kamar yang ada 3 kuburan niku. Lalu beliau katakan, nggih, annahu ra'a qabron Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Saya melihat makam Rasulullah tanahnya ditinggikan, boten rata, tapi ada semacam
ada tanahnya tinggi. Corotan mriki nggih kados makam Keputih niku enten gundukane. Konon kabarnya dalam satu riwayat yang kemudian meninggikan makam Rasulullah niku adalah Umar bin Abdul Aziz, gubernur di masanya dinasti Bani Umayyah, gubernur Madinah saat niku. Pun tetes sekali lagi niku terkait dengan keberadaan makam. Dan kulo kali panjenengan sampai sekarang masih belum bisa, jangankan kita Pak, Raja Mawon Raja Mawon niku kalau berziarah ke makam Rasulullah niku hanya sebatas di depan. Hanya sebatas di depannya niki, di depannya makam, di depannya pintu seperti kulo kali panjenengan ketika ketika ziarah sekedap dan mriki enten, saya kira gambarnya sudah populer dan niku banyak niku nggih. Pun berikutnya adalah hadis tentang larangan mencaci maki atau menjelekkan orang yang sudah mati. Dan hadis niki Rasulullah bersabda, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah kita yang hidup ini mencela, mencaci, menyampaikan keburukan dari orang yang sudah wafat. Kenapa? Karena mereka yang sudah wafat begitu meninggal dunia, mereka sudah mendapatkan balasan. Kalau baik maka kemudian Allah memberi balasan pahala. Kalau tidak baik ya kemudian sesuai dengan amalnya, dengan keburukan yang dia telah lakukan selama hidup di dunia. Niki kalau hadis yang lain Pak, hadis yang lain niku terdapat dalam riwayat Imam Abu Daud seingat kulo. Seingat kulo di hadis berikut niki Nabi bersabda makaten, Uzkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang meninggal di antara kalian. Niki hadisnya. Niki dari Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, Uzkuru, sebutkan mahasina mautakum, kebaikan-kebaikan orang mati di antara kalian. Kalau bertakziah, kalau kemudian ketemu dengan anaknya, sampaikan yang saya Pak. Dulu bawa panjenengan sabar, dulu bawa panjenengan kalau ngajar begitu telaten, begitu semangatnya tinggi, dedikasinya, gitu. Sampaikan niku. Kemudian tan mriki yang sesuai dengan hadis tadi, wa kuffu an masawihim, tutup kesalahannya. Jangan disebut kesalahannya, jangan kemudian diumbar kesalahannya. Niku kalau kesalahan personal Pak nggih, kalau kesalahan personal. Tapi kalau kemudian kesalahannya niku bersifat kriminal ataupun napa namanya menyangkut banyak orang, niku boleh bagi yang pihak yang berhak mawon. Nggih. Misalnya kepolisian ketika menangkap atau ketika napa namanya mengotopsi, niku bagian polisi, bukan bagian kita. Bukan bagian kita yang mencela niku. Nggih. Terus sekali lagi tetap nek kula kali panjenengan terhadap kebaikan orang lain niku disebut, kemudian keburukannya jangan disebut. Kula pernah nggih dulu ketika abah kula meninggal niki enten temennya abah kula, mungkin saking akrabnya nggih, saking akrabnya. Nah, ketika takziah ke rumah kami niku cerita dulu masa mudanya sebelum mondok nggih. Nggih kula nggih kaget, kula kali kakak nggih kaget. Nah, niku secara etika takziah boten leres. Siapapun pasti enten kesalahan. Sinten mawon pasti enten kekurangan nggih. Cuma ketika takziah boten pareng disampaikan. Waktu niku menyampaikan, Mas kula langsung napa namanya langsung nyengkrih, langsung tidak menemui
Akhirnya kula piyambakan yang menemui gitu. Terus pindah malih kula kali panjenengan terkait dengan orang yang sudah wafat, kebaikannya yang disebut bukan keburukannya. Matur nuwun. Niki enten pertanyaan di kolom chat dari Bapak Ngarbi, di mana makam Aisyah? Ada di makam Baqi berkumpul dengan para istri Rasulullah yang areanya dekat dengan putri-putri Nabi, baik Fatimah, Sayyidina Hasan dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan pelaksanaan sholat witir? Enten pertanyaan di kolom chat niku, apakah sholat witir niku dilakukan saat selesai tarawih ataukah kemudian menunggu setelah tahajud? Sekedap kula enten napa namini, kula enten slide berkaitan dengan masalah niki, berkaitan dengan masalah sholat witir. Dados mekaten, sekedap slide-nya ten mriki. Dados terkait dengan pelaksanaan sholat witir dan pengecualiannya di bulan Ramadan. Niki enten beberapa penjelasan terkait dengan sholat witir. Kula sampaikan riyen terkait dengan niki, dengan pilihan waktu. Pilihan waktu sholat witir. Kapan yang saya? Niki. Ten hadis niki Nabi dawuh, hadis Muslim, man khafa alla yakuma min akhiril lail falyutir awwalah. Barang siapa yang kira-kira nanti tidak bangun, lebih baik witirnya di awal, mantun isya. Niki Sayyidina Abu Bakar makaten, Sayyidina Abu Bakar niku salat witirnya selalu dilakukan setelah isya. Kemudian di hadis berikutnya, wa man tama'a ayyakuma akhirahu falyutir akhiral lail. Kalau ada harapan bisa bangun menjelang akhir malam, maka lakukan sholat witir di akhir malam, dan itu lebih baik. Niki sing ngelampai Sayyidina Umar, Pak. Sayyidina Umar niku sholat witirnya selalu nunggu tahajud. Nah, niki Nabi sama-sama memuji, Nabi sama-sama tidak menyalahkan. Silahkan yang biasa witir di awal ketika selesai tarawih monggo, ataukah kemudian kalau kemudian kira-kira nanti sahur bisa bangun, lalu kemudian bisa tahajud dan dilanjutkan dengan witir, monggo silahkan. Terus sekali lagi sama-sama memiliki keutamaan. Cuma kalau Sayyidina Abu Bakar niku karena melakukan witir niku di awal malam, niku tipikal orangnya adalah orang yang bisa dikerjakan hari ini, kerjakan hari ini, tidak menunda-nunda. Sayyidina Umar menunda tapi dengan optimis. Saya tidak lakukan hari ini, lakukan nanti, tapi komitmennya kuat. Nek kula kali panjenengan kadose model komitmennya insyaallah, model komitmen insyaallah niku Pak. Oh nggih insyaallah. Kula teringat ceritanya Prof. Agus Zainal nggih. Prof. Agus Zainal niku kalau tidak salah pernah cerita dulu, ditanya oleh temannya yang non muslim, Pak Agus, insyaallah itu janji orang muslim untuk tidak datang ya? Loh kenapa? Saya hampir kalau ketemu orang muslim bicara insya Allah itu ndak datang. Jadi mpun enten persepsi, mpun enten nopo sudah terbangun keadaan orang yang mengucapkan insya Allah niku gak kira teko, gak kira oh nggih insya Allah. Nek boten teko nggih sanjang boten teko. Jadi insya Allah niku keinginan untuk datang. Nah, kula kali panjenengan boten, insya Allah digunakan untuk tidak datang lah niki kan napa namini kirang tepat makaten. Matur nuwun. Monggo menawi tasik wonten malih.
kecuali alasan syar'i, betul. Kita lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya di dalam Al-Qur'an. Kenapa turun kata-kata insyaallah, perintah dari Allah kepada nabi kita? Niku enten satu ayat. Ayat niki terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Terus riyen dulu para sahabat niku berdebat berapa jumlah ashabul kahfi. Ada ashabul kahfi yang bilang niku 3, ada yang bilang 5 dan seterusnya. Sampun menjadi kebiasaan bagi Rasulullah, kalau para sahabat niku berbeda pendapat, biasanya Allah menurunkan wahyu. Suatu ketika saat mereka niku berdebat, Nabi jawab, besok saya jelaskan. Besok akan saya jelaskan. Keranten memang sudah biasa Allah menurunkan wahyu. Langsung Pak niku Pak turun ayat niki Pak. Nggih. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kamu katakan Muhammad, saya lakukan besok. Tapi katakan illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah. Sejak saat niku Pak, sejak saat niku kalau Nabi akan melakukan sesuatu, Nabi selalu mengucapkan insya Allah. Niki Pak, niki bukti Al-Quran tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi Pak. Niki andaikan Rasulullah niku orang yang suka menyembunyikan ayat teguran seperti ini tidak akan disampaikan oleh Nabi. Tapi oleh Nabi disampaikan. Berarti Nabi niku memang sidik, Nabi niku jujur. Kulo kali panjenengan, misalnya panjenengan nggih, panjenengan nulis autobiografi, panjenengan nulis biografi pribadi. Sing kira-kira nate dipaitu wong, dikritik, ndak akan disampaikan. Nopo? Oh ini kredibilitas. Tapi Rasulullah boten, Pak. Rasulullah ada beberapa ayat nggih. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang oleh Allah dan meriku enten teguran kepada Nabi, sebenarnya Nabi tidak salah. Nabi tidak salah, sudah biasa niku. Tetapi Allah menghendaki agar Nabi niku lebih sempurna, lebih baik di dalam berjanji. Nah, termasuk niki sampai niki lho Pak, sampai doa masuk kuburan niku lho, sampai doa ziarah kubur. Nggih. Sampai doa ziarah kubur dalam riwayat Imam Bukhari, mungkin sekedap. Nah, niki hadis riwayat Muslim, ngapunten. Nah, niki hadis riwayat Imam Muslim. Ten hadis niki Nabi mengajarkan doa masuk ke kuburan. Kalau kamu masuk ke kuburan, kata Nabi, Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Terus saat niku Nabi selalu mengucapkan insyaallah. Padahal awak dewe mati niku mesti, tapi tetap mengucapkan kalimat insyaallah. Padahal sudah pasti akan terjadi, tapi tetap enten insyaallah-nya. Nah, kula kali panjenengan sak niki yang tidak terjadi yang diawali dengan insyaallah. Keranten sampun agak siang Pak, dan niki kondisi puasa. Kinten-kinten tasih enten pertanyaan napa sampun cekap? Ampun cekap nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampun sepekan dari kula kali panjenengan bulan Ramadan. Mugi Allah tansah maringi kekuatan, maringi keberkahan dalam rezeki, dalam keluarga kita. Dan mugi-mugi sedaya fadilah keutamaan di bulan Ramadan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten wonten kalepatan nyuwun ageng pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.